Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rezeki, rahmat dan kesempatan yang diberikan kepada kita sehingga kita dapat melanjutkan pembelajaran jarak jauh kita pada pagi hari ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada Nabiullah Muhammad SAW. Materi kali ini adalah perdagangan antar pulau. Sebelum kita membahas tentang perdagangan antar pulau, perlu kita ketahui tentang perdagangan nasional, yaitu perdagangan atau perniagaan yang merupakan kegiatan tukar-menukar barang atau jasa berdasarkan kesepakatan bersama tanpa ada unsur pemaksaan. Jadi, antar penjual dan pembeli tidak ada saling memaksa untuk menjual barang tertentu. Perdagangan antar pulau merupakan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk atau lembaga suatu daerah atau pulau dengan penduduk atau lembaga suatu daerah atau pulau lain dalam suatu batas wilayah negara atas dasar kesepakatan bersama. Contohnya bisa kita lihat pada perdagangan online. Kita membeli sesuatu di Pulau Jawa. Contohnya kita membeli baju secara online di Pulau Jawa dan tempat kita ada di Pulau Sulawesi. Tujuan perdagangan antar pulau yaitu yang pertama adalah memperoleh keuntungan. Di mana-mana yang namanya penjual pasti ingin memperoleh keuntungan. Keuntungan ini diperoleh dari selisih antara harga beli dengan harga jual. Jika barang itu diproduksi sendiri, maka keuntungan yang diperoleh dari selisih antara harga jual dan biaya produksi. Sedangkan yang kedua adalah memperluas jangkauan pasar. Contohnya, perdagangan sampai ke luar daerah atau luar Pulau Jawa dapat memperluas jangkauan pasar. Misalnya, produk minyak gosok tradisional dari daerah Makassar dijual ke daerah Jawa. Faktor pendorong perdagangan antar pulau ada dua, yaitu perbedaan faktor produksi yang dimiliki. Karena setiap daerah memiliki faktor produksi yang dimiliki. Contohnya, karasa hanya dijual di daerah Cempa dan di Jawa mereka tidak kenal yang namanya dengan karasa. Dan yang kedua, perbedaan tingkat harga antar daerah. Ya, di sini kita lihat perbedaan antara harga baju di Jawa dengan harga baju di Sulawesi. Harga baju di Jawa agak lebih murah dibandingkan dengan harga baju yang ada di Sulawesi. Manfaat daripada perdagangan antar pulau atau antar daerah. Yang pertama, menyediakan alternatif alat pemuas kebutuhan bagi konsumen. Yang kedua, meningkatkan produktivitas. Dan yang ketiga, memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Adapun perdagangan antar negara yaitu aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat suatu negara dengan masyarakat negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Ruang lingkup perdagangan antar negara yang pertama adalah perpindahan barang dan jasa dari suatu negara ke negara yang lain. Dua, perpindahan modal melalui investasi asing dari luar negeri ke dalam negeri. Yang ketiga, perpindahan tenaga kerja dari suatu negara ke negara lain. Yang keempat, perpindahan teknologi dengan mendirikan pabrik-pabrik di negara lain. Dan yang kelima, penyampaian informasi tentang kepastian adanya bahan baku dan pangsa pasar. Adapun kebijakan pemerintah untuk mendorong ekspor yaitu memberikan kemudahan kepada produsen barang ekspor. Dua, menjaga kestabilan nilai rupiah. Yang ketiga, meningkatkan promosi. Dan yang keempat adalah membuat perjanjian dagang internasional. Faktor pendorong ekspor yaitu keadaan pasar luar negeri. Yang kedua adalah keuletan eksportir untuk menangkap peluang pasar. Dan yang ketiga adalah kondisi sosial ekonomi politik suatu negara.
Adapun manfaat perdagangan antar negara, yang pertama adalah memperoleh keuntungan, yang kedua memperoleh barang yang tidak diproduksi di dalam negeri, yang ketiga menjalin persahabatan antar negara, dan yang keempat adalah transfer teknologi modern. Perbedaan perdagangan antar pulau dan perdagangan internasional yaitu peluang perdagangan yang lebih luas, adanya kedaulatan bangsa, dan yang ketiga adalah penggunaan kurs tukar. Adapun faktor yang mendorong perdagangan antar negara, yang pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri, dua, keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara, yang ketiga, keinginan membuka kerjasama, hubungan politik, dan dukungan dari negara lain, yang keempat, adanya perbedaan kemampuan pengusahaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi dalam mengolah sumber daya ekonomi, yang kelima adalah keinginan membuka kerjasama, hubungan politik, dan dukungan dari negara lain. Demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.